mulai jam malam ya. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, Salah. selamat datang di kegiatan sosialisasi untuk penggunaan kartu kantin di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pak Firman, selaku PIC untuk kegiatan hari ini bersama dengan teman-teman akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi pada malam ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk sebelumnya eh, Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan hadir karena ada kegiatan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sampaikan dulu ucapan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW tercurahkan atas bantuan dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Bapak Ibu, kegiatan pada malam hari ini akan kita mulai dengan menyampaikan sambutan dari kepala sekolah diwakilkan oleh Bapak Masuki selaku Ketua Koperasi Spema Sejahtera. Kemudian yang kedua akan berlanjut langsung menuju ke rekanan PT TKI, yaitu PT Teknologi Kartu Indonesia kerjasama dengan Bank BSI yang akan menyampaikan kegiatan teknis bagaimana nanti akan menggunakan kartu kantinnya. Yang ketiga, nanti akan ada tanya jawab Bapak Ibu dari Bapak Ibu eh, wali murid mengenai penggunaan kartu kantin ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, nanti akan ada kegiatan, mungkin ada yang belum punya kartu atau ada yang mungkin kartunya terlambat, mohon disampaikan ke kami agar nanti akan kami proses secara perlahan karena kami menggunakan rekanan, jadi ada jeda waktu untuk pengurusannya Bapak Ibu. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja terlebih dahulu untuk kegiatan pertama dengan sambutan dari Pak Masuki. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Waalaikumsalam Firman, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu wali murid yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam tatap maya dalam acara Zoom untuk sosialisasi tentang kartu digital kantin yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembayaran di kantin SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah yang saat ini masih ada acara yang belum bisa ditinggalkan. Jadi mohon izin, mohon maaf.
Untuk nanti insya Allah beliaunya tetap akan join, tapi mungkin agak terlambat ya Bapak Ibu ya. Jadi kami wakil mohon menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu mungkin sedikit saya sampaikan untuk eh, kantin SMP Muhammadiyah 5 Surabaya ini insya Allah sudah didesain dengan sedemikian mungkin sehingga kenyamanan dari anak-anak dan semua ya stakeholder yang ada di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya ini bisa menikmati ya. Insya Allah panjenengan semua bisa eh, melihat dan merasakan monggo mungkin sambil menunggu putra putrinya bisa untuk eh, mampir ya mampir di kantin SMP Muhammadiyah 5 Surabaya ya. Tentunya dengan adanya kantin yang sudah didesain seperti itu, kita juga akan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap putra-putri panjenengan semuanya, ya. Ya. Yang menjadi prioritas kami tentunya satu yang kami pertimbangkan eh, adalah segi kesehatan, Bapak Ibu. Nggih. Kami dari eh, pengurus koperasi benar-benar ingin menjaga ya, menjaga anak-anak. Pak Mas Duki, jaringannya lagi memperlahan Pak Mas Duki. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu nggih. Mungkin Pak Mas Duki sedang dalam kondisi jaringan kurang bagus. Sambil menunggu Pak Mas Duki terhubung kembali, mungkin saya bisa dibantu nggih, Bu Warda atau Pak Hadi untuk segera menghubungi beliau atau teman-teman pengurus koperasi yang lainnya. Terus ampun. Monggo Pak Mas Duki, silakan. Punten, ini Nggih, monggo tadi Pak. kayaknya sempat ke ini ya, terlempar sedikit. Alhamdulillah sudah bisa nyambung lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, guys. Kita akan berupaya memberikan terutama untuk makanan dan minuman. Kita kerjasama juga dengan tim UKS juga. Mesti tanya kalau makanan seperti ini bagaimana Bapak Ibu dari kesehatannya. Sekiranya disampaikan, oh ini kurang bagus, maka kita akan berusaha menghindari ya. Bahkan kita juga mengurangi Bapak Ibu nggih minuman-minuman minuman kemasan ya. Minuman kemasan yang sifatnya kurang sehat. Kok masih ada tapi Pak? Nggih, bertahap nggih Bapak Ibu nggih. Nggak bisa kita langsung menghilangkan. Soalnya kalau kita langsung menghilangkan makanan yang disukai anak-anak, hilang total itu anak-anak nanti akan tambah trauma dan tidak mau jajan di kantin, akan beli jajan di luar. Yang itu kita tidak tahu apa kualitas makanannya. Jadi seperti itu. Dan juga Bapak Ibu untuk di kantin, monggo sekiranya nanti ada koreksi, insya Allah kita terbuka. Kalau ada yang sekiranya kurang kurang bagus, kita perbaiki bersama Bapak Ibu nggih. Karena ini untuk putra putri kita semuanya, untuk murid-murid kami. Kalau di sekolah kita anggap seperti anak kita, ya. Jadi kita juga ingin menjaga terutama kesehatan. Ngeri kalau lihat jajannya anak-anak sekarang itu Bapak Ibu nggih. Insya Allah jenengan kalau sudah jemput itu tahu beberapa makanan yang kurang dari segi kesehatan kurang lah menurut saya. Tapi terus terang kita nggak bisa melarang. Kalau sudah pulang, sudah anak-anak keluar itu kita nggak bisa melarang Bapak Ibu ya. Kita bisa menjaganya itu kalau sebelum anak-anak pulang. Sehingga apa yang ada dijual di kantin kita akan jaga. Terus dari semua suppliernya. Kalau ada sekiranya itu kurang bagus kita langsung ajak ngomong Bapak Ibu suppliernya. Mungkin ada makanan, loh ini makanannya kok apa gosong istilahnya ya. Ini kok gosong rodok sangit. Nah, makanya itu langsung kita undang. Ada keluhan dari anak-anak langsung kita undang Bapak Ibu. Itu kita undang. Tujuannya apa? Untuk kenyamanan putra-putri kita semuanya. Jadi nanti kalau panjenengan misalkan ada keluhan monggo nanti bisa disampaikan kepada kami yang insya Allah kita akan perbaiki bersama.
Untuk kartu digital kantin ini juga Bapak Ibu, ini juga tujuannya menjaga anak-anak ya, menjaga anak-anak supaya jajannya masih terkontrol. Kalau nanti dengan kartu ini kita semua atau Bapak Ibu juga bisa mengatur. Anak saya ini satu harinya ini jajannya berapa. Itu nanti bisa diatur. Dan tidak bisa digunakan untuk beli di luar skema kayak beli apa namanya istilahnya beli mie di luar tidak bisa atau minuman yang kurang bagus juga tidak bisa. Nah, nanti kalau di skema nanti kita akan atur minumannya anak-anak seperti apa. Jadi itu sedikit Bapak Ibu gambaran dari saya. Mari bersama-sama kita sukseskan. Sekiranya nanti masalah kartu ini ada yang sekiranya nanti mohon maaf, ada lu saya sudah bayar tapi kok belum jadi. Mungkin itu panjenengan pas bayarnya masuk pada tahap yang berikutnya. Karena yang tahap awal yang pernah disampaikan itu agak terlambat sehingga dimasukkan ke tahap yang berikutnya. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Pak Firman ya, sama atau mungkin dari tim eh, penyedia rekanan kami penyedia kartunya. Tapi insya Allah semuanya akan kita proses ya. Jadi yang kelas 8 9 yang terlambat maka akan dibersamakan dengan tahapnya anak kelas 7 yang baru kita data. Jadinya nanti insya Allah bersamaan. Dan penggunaan kartu ini bertahap, nggak bisa setelah semuanya langsung kita full pakai kartu. Insya Allah kalau sudah kelas 7, 8, dan 9, kartunya sudah jadi semuanya, itu baru kita akan gunakan full di kantin pakai kartu. Jadi seperti itu, nggih. Nah, jadi kalau sudah tahap yang kelas 7 ini yang pesan ini sudah jadi, maka baru di kantin kita laksanakan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu misalkan di grup ini kayaknya kan masih banyak yang belum join ya. Sekiranya nanti informasi yang jenengan dapatkan, ada pertanyaan di grup kelas masing-masing. Nah, jenengan sudah tahu, monggo bisa saling bertukar informasi ke teman wali murid yang lain. Tidak harus nunggu dari wali kelas yang menjawab atau tim dari kami. Kalau jenengan bisa menjawab, membantu, monggo nanti bisa disampaikan sesuai dengan hasil Zoom pada malam hari ini. Mungkin itu aja Pak Firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya, mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Masuki, terima kasih. Seperti yang dikatakan Pak Masuki tadi, Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk layanan kami sekolah kepada orang tua wali murid beserta dengan siswa-siswa kita, nggih, agar semua terkontrol dengan baik dengan panduan dari kartu itu. Dan kita juga meminimalisir Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang mungkin lupa bayar atau mungkin yang kembaliannya itu kurang. Jadi dengan ini bisa cashless-nya itu bisa efektif, efisien dalam hal keuangan maupun dalam kontrol orang tua. Begitu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami undang tekanan dari BSI, yaitu PT Teknologi Kartu Indonesia, dengan Mbak Kurnia, nggih, untuk lebih detail menjelaskan kegiatan bagaimana sih caranya mengaplikasikan atau men-top up dananya, bagaimana nanti kalau siswa kita itu apa anak kita itu menjadi lebih dari sekian. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Kurniasari. Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa kartu itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, tidak bisa digunakan di luar skema maupun di Indomaret tidak bisa, di Alfamart tidak bisa. Jadi khusus itu adalah eh, untuk di kantin. Bagaimana kalau sudah lulus Pak? Apakah masih bisa? Akan dijelaskan oleh Mbak Kurnia nanti lebih detailnya. Kami persilakan Mbak Kurnia. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oke, selamat malam Bapak Ibu dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dan juga Ayah Bunda dari siswa SMP 5 Muhammadiyah Surabaya. Perkenalkan, saya Kurniasari dari tim implementator PT Teknologi Kartu Indonesia yang pada malam hari ini begitu ya berkesempatan untuk bertemu dengan Ayah Bunda semuanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi Biskul yang nantinya akan diterapkan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini begitu ya dalam keadaan sehat semuanya. Saya mohon izin untuk memperkenalkan aplikasi Biskul terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, izin untuk share screen. Untuk layar saya apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah jelas. Sudah, Mbak. Jelas. Oke. Baik, Biskul ini adalah aplikasi yang nantinya digunakan oleh Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan monitoring dari transaksi jajan yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya di lingkungan internal dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Nah, kenapa kita atau mungkin SMP Muhammadiyah 5 Surabaya saat ini menggunakan sistem digital begitu ya? Karena tidak dipungkiri di masa yang semakin canggih saat ini kebutuhan bisnis suatu kelompok ataupun individu dapat dipenuhi dengan teknologi. Salah satunya adalah transaksi digital yang mungkin juga sudah familiar di kalangan Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Nah, transaksi digital ini merupakan bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi untuk membeli produk ataupun jasa, kemudian berinvestasi, membayar tagihan, maupun menggunakan jasa perbankan melalui sebuah perangkat yang digunakan dan terhubung dengan jaringan internet serta terfasilitasi melalui aplikasi seperti kan begitu yang merupakan salah satu sektor yang mau tidak mau terdampak oleh kemajuan teknologi. Orang tua, kemudian siswa, guru ataupun karyawan sekolah merupakan segitiga emas yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi karena untuk sekolah ini merupakan nantinya adalah generasi penerus bangsa seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan aplikasi Biskul ini, mendapatkan aplikasi Biskul ini begitu ya di Play Store ataupun apabila Bapak Ibu semuanya pengguna iOS begitu ya ataupun iPhone bisa mendownloadnya di Apple Store atau App Store dengan kata kunci PSP Mobile seperti itu. Nah, kemudian kenapa dari pihak sekolah menggunakan fitur dari kartu digital begitu ya. Jadi di sini terdapat beberapa perbandingan begitu ya dari penggunaan uang tunai dan juga kartu digital. Yang pertama di sini ada penggunaan uang tunai begitu ya. Untuk uang tunai ini rawan hilang seperti itu. Jadi apabila misalnya ternyata uang siswa hilang atau uang putra-putri ayah bunda semuanya hilang, maka anak dari putra-putri dari ayah bunda semuanya ini sudah tidak bisa melakukan jajan lagi. Misalnya uang sakunya 20.000, ternyata uangnya mungkin terbang di jalan atau mungkin mengambil uang di saku, mengambil barang di saku, tapi ternyata uangnya keluar gitu ya, ikut keluar. Nah itu maka putra-putri bapak ibu semuanya sudah tidak bisa melakukan transaksi jajan lagi seperti itu. Namun apabila nanti kedepannya menggunakan kartu digital apabila hilang, saldonya tetap aman. Jadi, dalam artian memang kartunya ini bisa hilang, bisa saja hilang, begitu ya. Namun, untuk saldo yang ada di aplikasi tetap aman karena nanti dari pihak sekolah bisa menggunakan kartu pengganti sementara seperti itu. Jadi nanti kartunya digunakan sementara menggunakan kartu blank card atau kartu kosong terlebih dahulu, maka putra-putri ayah bunda semuanya tetap bisa melakukan transaksi jajan. Jadi nanti saldonya akan berpindah ke
ke kartu blank card atau kartu kosong tersebut seperti itu. Kemudian untuk uang tunai di sini tanpa pencatatan, pengawasan, dan histori pemakaiannya. Apabila menggunakan kartu digital, tersedia fitur riwayat dan pembatasan pembayaran. Dan juga kartu hanya dapat digunakan di kantin sekolah. Dalam artian tidak bisa, seperti yang dikatakan Pak Firman tadi, tidak bisa digunakan di luar lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir karena di sana nanti terdapat riwayat transaksinya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa memonitoring hari ini anak saya sudah jajan berapa gitu ya, dan juga sudah diberikan batasan oleh pihak sekolah terkait dengan nominal dari transaksi jajannya seperti itu. Kemudian di sini, apabila menggunakan uang tunai, terjadinya kesenjangan sosial karena perbedaan nominal yang terlihat secara fisik. Kemudian kalau menggunakan kartu digital, setiap siswa cukup membawa satu kartu saja tanpa menampilkan saldo yang dimiliki. Mungkin saldonya juga bisa tampil gitu ya, namun yang melihat juga hanya siswanya saja karena yang melakukan transaksi jajan adalah siswanya seperti itu. Kemudian, apabila menggunakan uang tunai di sini, perpindahan mata uang dari satu tangan ke tangan yang lain memungkinkan penyebaran virus dan juga bakteri. Seperti yang kita alami pada beberapa tahun ke belakang terjadinya pandemi gitu ya. Di sana virusnya sangat cepat sekali menyebar. Nah, penggunaan uang tunai ini sangat beresiko menularkan virus-virus dan juga bakteri. Apabila menggunakan kartu digital, kepemilikan kartu bersifat personal sehingga tidak perlu dipindah tangankan dalam melakukan sebuah transaksi. Jadi nanti di kantin pun yang melakukan tapping atau penempelan dari kartunya gitu ya ketika melakukan transaksi jajan adalah siswanya sendiri seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur dari Biskul gitu ya. Jadi manfaat Biskul ini yang pertama bisa digunakan sebagai dompet digital orang tua yang terhubung dengan kartu pelajar pintar. Kemudian terdapat menu tagihan dan orang tua bisa membayar tagihan tersebut melalui aplikasi selama saldonya mencukupi. Ketika nanti ke depannya dari pihak sekolah sudah menerapkan penggunaan fitur tagihan digital, maka Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pembayaran tagihan melalui aplikasi Biskul dan juga lebih praktis karena tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah sudah melihat rekapan dari transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian manfaat yang ketiga begitu ya, top up saldo atau isi ulang saldo bersifat open payment. Open payment di sini maksudnya adalah nominalnya tidak dibatasi. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan transaksi pengisian saldo dengan nominal berapapun atau minimal Rp10.000 seperti itu. Jadi nanti misalnya sedang kelebihan rezeki gitu ya, nanti bisa dilebihkan nominalnya. Kemudian misalnya bulan depan ternyata rezekinya lebih lagi, maka nominalnya bisa dilebihkan lagi seperti itu. Kemudian jika memiliki anak lebih dari satu di sekolah yang sama, maka akun dan nomor virtual account cukup satu saja. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika anaknya misalnya berada di kelas 1 dan di kelas 3 gitu ya, maka tidak harus login satu persatu seperti itu, tapi nanti bisa digabungkan saja dan nanti laporannya sudah terbaca atas nama siswanya masing-masing dan otomatis di sini juga cukup menggunakan satu nomor virtual account saja seperti itu. Kemudian laporan pembayaran dan transaksi kartu tersimpan di dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu semuanya tetap bisa melakukan pemantauan, misalnya ternyata seminggu ini sibuk gitu ya, nanti di waktu yang longgar gitu ya, Bapak Ibu semuanya bisa melihat laporan transaksi jajan di aplikasinya sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan menu donasi untuk kegiatan sosial. Misalnya dari pihak sekolah mengadakan adanya penggalangan dana, maka nanti di aplikasi Biskul Bapak Ibu semuanya bisa melihat bisa mengikuti penyaluran dana ini melalui menu donasi seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan menu berita dan informasi yang difungsikan untuk melihat update informasi terbaru yang ada di sekolah. Jadi nanti ke depannya misalnya ternyata di aplikasi Bapak Ibu semuanya notifikasi Biskul ini diaktifkan gitu ya. Nah, ketika ada informasi terbaru dari pihak
sekolah begitu ya, maka nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat informasi ini di aplikasi Biskul. Nah, kemudian untuk akses login dari Biskul Mobile mungkin juga sudah di-share oleh pihak sekolah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya setelah mendownload aplikasi Biskul akan diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Nah, username dari defaultnya atau standarnya atau login untuk pertama kalinya nanti adalah inisial titik nomor identitas siswa ataupun nomor induk siswa, kemudian passwordnya adalah nomor induk siswa. Seperti itu. Kemudian di sini untuk inisialnya sendiri adalah SPEMA gitu ya, double M. SPEMA double M titik nomor induk siswa, kemudian passwordnya adalah nomor induk siswa. Seperti contohnya di sini misalnya NIS-nya adalah 001, maka username-nya adalah SPEMA titik 001, passwordnya adalah 001. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari aplikasi Biskulnya seperti itu. Nah, saya akan demokan juga mengenai penggunaan aplikasinya, begitu ya. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu semuanya, apakah sudah ada yang mendownload aplikasinya? Sudah. Sudah ya, baik. Nanti silakan di search saja atau dicari saja di Play Store ataupun di App Store, begitu ya, untuk yang belum, dengan kata kunci B-School seperti itu. Nanti gambarnya adalah seperti buku berhuruf B seperti ini, gitu ya, dengan nama B-School seperti itu. Nah, kemudian nanti akan diarahkan untuk mengisi username dan juga kata sandi. Nah, nantinya seperti yang sudah saya bagikan tadi, begitu ya, ada inisial company titik NIS dan juga passwordnya adalah NIS. Nah, sebelum saya masuk gitu ya, di sini ada tombol lupa kata sandi. Nah, tombol lupa kata sandi yang ada di sini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk melakukan reset password secara mandiri. Ketika mungkin ke depannya Bapak Ibu semuanya terlupa akan password yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, maka Bapak Ibu semuanya bisa melakukan reset passwordnya secara mandiri dengan cara kita klik lupa kata sandinya. Kemudian di sini ada tutorial atur ulang dari password atau kata sandinya. Yang pertama, pastikan nomor WhatsApp atau email yang email yang terdaftar gitu ya. eh, sudah terdaftar ke sistem seperti itu. Jadi sebelumnya sudah pernah login terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya masukkan kode OTP berupa 5 digit yang sudah dikirim melalui WhatsApp atau email Anda. Nah, nantinya ketika sudah diklik reset password gitu ya, otomatis nanti ada kode OTP. Silahkan kode OTP tersebut dikirimkan ke mohon maaf, dimasukkan ke kolom password atau kata sandi tadi. Kemudian silahkan setelahnya nanti diklik masuk dan akan diarahkan untuk membuat password baru dan mengkonfirmasikan password baru yang lebih mudah diingat oleh Bapak Ibu semuanya. Dan di sini terdapat syarat dan ketentuannya. Yang pertama di sini, dalam satu hari reset password maksimal adalah 3 kali. Dan jangka waktu pengulangan reset passwordnya adalah setiap 5 menit sekali. Seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya sudah reset, kemudian ternyata lupa untuk lebih dari 5 menit tidak digunakan untuk login gitu ya, maka kode OTP-nya otomatis hangus, bisa dibantu untuk melakukan reset password kembali. Nah, kalau sudah kita klik selanjutnya, setelahnya Bapak Ibu semuanya bisa mengisikan kode OTP ini ingin dikirimkan ke WhatsApp atau ke email. Silakan apabila dikirimkan ke email diisi emailnya. Kalau ingin dikirimkan ke WhatsApp bisa diisikan ke nomor kolom pada WhatsApp-nya seperti itu. Kalau sudah kita klik kirim OTP, secara otomatis nanti akan terkirim ke email atau WhatsApp pribadi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, selain menggunakan tombol lupa kata sandi di sini juga ada menu layanan pelanggan. Untuk menu layanan pelanggan ini adalah sebuah menu begitu ya yang digunakan untuk menghubungi tim CS kami. Silahkan nanti diklik hubungi kami gitu ya, kemudian diinputkan atau bisa langsung diklik kirim gitu ya, maka nanti akan terhubung ke WhatsApp pribadi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sana Bapak Ibu semuanya bisa memberikan pertanyaan ataupun mungkin menyampaikan kendalanya atau mungkin
mungkin memberikan kritik atau saran begitu ya berkaitan dengan aplikasi Biskul yang digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk jam layanan dari tim CS kami sendiri adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Kemudian untuk hari Sabtu dan juga Minggu gitu ya di pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 petang seperti itu. Nah, ini saya login terlebih dahulu begitu ya menggunakan akun demo saya. Saya ada di Spema. Nah, misalnya saya isikan seperti ini gitu ya. Ini adalah akun demo saya. Nah, jadi nanti harus ada titiknya setelah spema, titik 01 atau NIS-nya masing-masing siswa gitu ya. Kemudian passwordnya adalah NIS juga seperti itu. Nah, mohon dipastikan untuk setelah atau sebelum tanda titik tidak ada karakter atau tidak ada spasi yang menyertainya seperti itu. Kalau sudah kita klik masuk, maka akan diarahkan untuk mengisi email ataupun WhatsApp. Email ataupun WhatsApp di sini bisa diisikan salah satu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya, atau bisa diisikan keduanya seperti itu. Misalnya saya isikan email saya gitu ya. Kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa mengubah kata sandi sesuai dengan yang diingat oleh Bapak Ibu semuanya. Apabila ingin merubahnya nanti gitu ya atau tidak langsung diubah, bisa langsung kita klik lewati. Nah, kalau nanti diklik lewati, otomatis akan langsung masuk ke halaman aplikasi dari SMP Muhammadiyah 5 Biskul dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Seperti itu. Nah, nantinya kalau misalnya Bapak Ibu semuanya memberikan konfirmasi password baru, maka silakan mengisikan password baru yang pada kolom password di halaman depan tadi, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah login gitu ya, maka di sini akan tertampil gitu ya. Yang pertama adalah nama institusinya, kemudian di sini ada saldo. Nah, saldo inilah saldo yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ketika melakukan top up, sudah top up atau isi saldo gitu ya, mohon untuk mengecek atau melihat ulang gitu ya di aplikasi Biskulnya apakah saldonya sudah masuk atau belum seperti itu. Dan di sini juga ada riwayat isi ulang. Kalau kita klik maka nanti akan muncul riwayat dari pengisian saldo yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu utama gitu ya. Ini adalah halaman beranda atau halaman awalnya. Nah, ketika kita klik isi ulang begitu ya, maka di sini akan muncul logo Bank BSI seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kalau belum memiliki nomor VE, maka akan muncul informasinya dengan catatan yaitu Anda belum memiliki nomor virtual account pada Bank Syariah Indonesia. Apakah ingin membuat sekarang? Kita klik ya saja. Kemudian kita klik logo Bank BSI kembali. Otomatis di sini nanti akan muncul 15 digit nomor VE yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian saldo. Dan mohon dipastikan juga untuk nama akunnya ini sudah sesuai dengan nama dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian terdapat biaya admin sebesar 2.500 di sini dikenakan setiap kali melakukan transaksi top up saja. Jadi untuk transaksi di dalam Biskul ini sudah tidak dikenakan biaya lagi. Nah, apabila ingin melihat panduan dari pengisian saldonya, Bapak Ibu bisa diklik saja menu atau tombol panduan di sini, kemudian nanti akan muncul di sini gitu ya, pembayaran melalui Beyond bagaimana, kemudian melalui ATM BSI bagaimana, apabila pembayarannya melalui mobile banking bank lain bagaimana, dan yang terakhir dari ATM bank lain. Nanti bisa disesuaikan saja Bapak Ibu semuanya ingin melihat atau ingin melakukan pengisian saldo dengan metode yang mana seperti itu.
Nah, kemudian setelah menu isi ulang yang kita gunakan, karena dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya belum menggunakan fitur digital gitu ya, kita langsung masuk ke menu mutasi. Jadi di menu mutasi ini nanti ada mutasi 3 bulan terakhir dan di atas 3 bulan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat rekapan dari pengisian saldo, dari mulai pengisian saldo, kemudian misalnya nanti melakukan donasi, kemudian dari transaksi jajan anak nanti bisa dilihat pada menu mutasi yang ada di sini seperti itu. Kemudian untuk menu transaksi di sini juga kurang lebih sama seperti menu mutasi gitu ya. Tapi kalau di menu transaksi ini Bapak Ibu semuanya bisa melihat atau bisa memfilter bulan yang ingin dilihat. Misalnya kita ingin melihat bulan Juli gitu ya. Apakah ada saldo yang masuk pada bulan Juli, kemudian saldo keluarnya berapa, nanti akan muncul di sini. Dan di bawah di sini nanti akan muncul rekapan transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menu absensi gitu ya. Nanti kalau dari pihak sekolah sudah menggunakan fitur absensi juga, Bapak Ibu semuanya bisa melihat laporan presensi dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nanti di sini akan terdefault per harinya gitu ya, per tanggalnya. Jadi tanggal yang berjalan nanti akan muncul detailnya, apakah tadi berangkatnya terlambat atau tidak, kemudian pulangnya tepat atau tidak, seperti itu. Nanti akan muncul riwayat dari absensi atau presensinya. Kemudian menu yang selanjutnya yang kita gunakan adalah menu kartu digital. Untuk menu kartu digital yang ada di sini, fungsinya adalah untuk melihat dari setting kartu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya tidak diberikan akses untuk mengganti batas harian dan batas maksimalnya gitu ya untuk sementara ini. Nanti bisa didiskusikan kembali. Nah, untuk saldo kartu yang ada di sini, ini maksudnya adalah pembacaan nominal saja seperti itu. Jadi 50.000 ini adalah nominal dari pembatasan jajan yang diperoleh dari siswanya seperti itu. Jadi nanti minimal dalam 1 hari putra-putri Bapak Ibu mohon maaf, maksimal dalam 1 hari putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa melakukan transaksi jajan dengan nominal Rp50.000. Nah, di sini juga terdapat batas akumulasi maksimalnya gitu ya dengan nominal 150.000. Jadi misalnya katakanlah nanti pada hari ini gitu ya putra-putri Bapak Ibu semuanya itu tidak jajan, maka di hari keesokannya akan terakumulasi seperti itu. Jadi misalnya hari ini kan nominalnya 50.000 gitu ya. Nah, kebetulan misalnya hari ini si A tidak jajan. Nah, pada keesokan harinya maka si A tersebut bisa jajan sebesar Rp100.000. Kemudian nanti kalau misalnya 3 hari tidak jajan gitu ya, maka pada ke hari ketiga tersebut siswa bisa jajan dengan nominal sebesar Rp150.000. Dan misalnya 3 hari tersebut tidak jajan, pada hari keempat siswa tetap bisa jajan Rp150.000 karena nominal maksimalnya adalah sebesar Rp150.000 seperti itu. Kemudian di sini ada akun. Untuk menu akun di sini nanti akan menampilkan akun dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Misalnya ke depannya ada yang digabungkan gitu ya kakak beradik, maka nanti di akun di sini akan tertera masing-masing siswanya. Dan di menu kartu digital ini nanti juga otomatis muncul 2 kartunya. Nanti bisa digeser ke kanan saja gitu ya, digeser ke kiri, maka nanti akan muncul gitu ya di sini misalnya atas nama Demo Kurnia, kemudian nanti yang satunya adalah namanya Sari gitu ya, berarti nanti sebelahnya adalah kartunya Sari seperti itu. Dan di sini ada menu lainnya, nanti bisa digunakan untuk melakukan donasi ketika dari pihak sekolah mengadakan penggalangan dana. Kemudian di sini juga ada menu bantuan. Nah, menu bantuan yang ada di sini sama seperti menu layanan pelanggan tadi akan terhubung langsung ke tim CS kami seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya di sini juga ada menu informasi dan berita. Kedepannya apabila ada informasi dan berita gitu ya yang disampaikan oleh pihak sekolah bisa dilihat pada menu info dan berita yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada menu notifikasi akan menampilkan seluruh notifikasi transaksi baik keuangan maupun non keuangan seperti itu. Untuk menu siaran ini nanti adalah menu yang kita gunakan untuk blessing dari informasi dari tim PT TKI begitu ya. Mungkin kedepannya ada libur cuti bersama selama beberapa hari nanti akan muncul di menu siaran yang ada di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada menu profile akan menampilkan profil dari putra profil yang digunakan oleh untuk login oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada tombol lupa kata ubah kata sandi juga bisa digunakan untuk melakukan perubahan kata sandi secara berkala seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai Biskul dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Firman. Baik, terima kasih Mbak Kurnia atas penjelasannya. Penggunaan kartu digital pembayaran di kantin Spema. Bapak Ibu, saatnya mungkin waktu untuk bertanya dari Bapak Ibu ada yang tanyakan. Sekedar informasi Bapak Ibu, karena ini prosesnya itu bertahap Bapak Ibu, nggih. Jadi untuk yang kelas 8 dan 9 itu kami ajukan terlebih dahulu karena pada waktu itu proses data dari kelas 7 baru masuk di tahun ajaran Juli sehingga kami perlu melakukan proses penyesuaian data terlebih dahulu dan foto-foto yang digunakan di kelas 7 untuk di kartu digitalnya kelas 7. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kakaknya kelas 9 dan adiknya kelas 7 itu masih proses untuk penyesuaian data di kelas 7. Jadi belum bisa dilihat di aplikasi Biskul untuk kedua siswa dengan kakak adik seperti 9 dan 7. Begitu. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kolom chat. Apakah ini wajib, Gih, dari Bapak Yunus? Bapak Ibu, informasi dari pihak sekolah setelah kami merapatkan dengan pimpinan sekolah dengan pengurus koperasi sekolah bahwa kegiatan transaksi di kantin itu nantinya akan full pakai kartu digital kalau komposisi kartunya sudah 100%. Dan itu disepakati dengan kesepakatan keputusan bersama pimpinan sekolah dengan pengurus kantin, itu akan wajib Bapak Ibu digunakan ketika semuanya sudah mendapatkan kartu. Apabila sebelum semua mendapatkan kartu, itu akan disesuaikan fleksibilitasnya. Ada yang masih menggunakan uang setelah tunai ataupun QRIS. Kalau di luar sekolah memang kan dia pakai HP ya. Kalau di jam pelajaran kami memang di sekolah tidak menggunakan HP, jadi kami uang tunai. Tapi kalau di luar sekolah dia menggunakan QRIS, di luar jam sekolah boleh digunakan QRIS. Tapi nanti intinya itu wajib akan digunakan ketika semua implementasi kartu sudah 100% begitu. Oke, berikutnya untuk transaksi maksimal dan harian settingnya dari mana? Nggih, seperti diwajibkan tadi Mbak Kurnia, nggih. Untuk transaksi maksimal dan harian itu yang menentukan adalah pihak sekolah, Bapak Ibu, bukan orang tua. Sementara ini adalah pihak sekolah. Karena kami menyesuaikan dengan kondisi siswa rata-rata itu sekian puluhan ribu begitu. Nantinya kalau misalkan dirasa eh, kurang atau bahkan melebihi akan kami sampaikan ke kami akan raporkan kembali dengan pengurus untuk menyesuaikan transaksi maksimal dan harian settingannya begitu. Oke, Bu Afi, Mbak Kurnia mungkin bisa dibantu untuk Bu Afi sedang mencari aplikasi Biskul di App Store atau di iPhone. Beliau tidak menemukan. Bagaimana Mbak Kurnia? Oh iya, baik. Nah, untuk aplikasi di App Store gitu ya, Ibu, Ibu siapa ini tadi Pak? Ibu Ibu Afi Afi, Ibu gitu ya. Afi. Ibu Afi bisa menggunakan kata kunci PSP Mobile seperti itu. Jadi kalau pengguna App Store itu aplikasinya adalah PSP Mobile. Begitu, Ibu Afi ya. Kalau kalau untuk Biskul ini hanya untuk pengguna Android gitu ya. Kalau iPhone kita bisa pakai PSP Mobile seperti itu, Ibu. Sudah ketemu Ibu Afi untuk saat ini? Ibu Afi.
Oke, sambil nanti menunggu Bu Afi respon, nggih. Iya, Kita ke baik. pertanyaan berikutnya, nggih. Ibu Mega Puspasari menyampaikan apakah bisa saling pinjam kartu antar siswa atau teman? Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, nanti akan digunakan PIN di setiap kartunya. Jadi, yang bisa menggunakan dan menyetujui pembayaran itu hanyalah yang pemegang kartu. Nah, itu permasalahannya kalau misalkan ada bestinya lagi butuh apa gitu. Nah, mungkin itu berkecuali Bapak Ibu nggih. Jadi anak-anak kan sering gitu ya saling pinjam atau apa. Nah, itu kemungkinan kalau PIN anak itu pegang kartunya dilakukan, jadi ya pasti bisa meminjam. Tapi saya pastikan kalau misalkan saling pinjam kartu, tiap anak itu di, dilakukan tidak bisa Bapak Ibu karena kita masih menggunakan masing-masing kartu menggunakan PIN. Jadi untuk keamanan dalam penggunaan kartunya, meskipun dia terambil oleh orang lain tanpa tahu PIN-nya, tidak akan bisa melakukan transaksi penjual apa di pembayaran di kantin Spema begitu. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Arya Permana, apakah ada manual book untuk penjelasan buku NIA, PDF atau penggunaan? Kami sudah menyampaikan Bapak Ibu di wali kelas masing-masing untuk manual booknya. Bu Arya di wali kelas berapa Ibu? Mungkin bisa direspon. Jadi seluruh wali kelas 8 dan 9 sudah kami berikan untuk manual book apa namanya penggunaan cara aplikasi Beskul ini. Jika nanti diperlukan PDF dari presentasi Mbak Kurnia nanti akan disampaikan insya Allah besok Mbak Kurnia. Mohon izin untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, untuk menu isi ulang memang masih belum bisa dicoba tuh saat ini Bapak Ibu. Bagaimana Mbak Kurnia dari Budian? Menanyakan apakah untuk menu isi ulang memang masih belum bisa dicoba saat ini. Oh iya baik. Nah, menu isi ulang di sini hanya digunakan sebagai pembacaan dari nomor virtual account dan juga tata cara top up-nya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi ada tombol panduan gitu ya. Nanti bisa untuk top up-nya itu Bapak Ibu bisa memilih misalnya ternyata Bapak Ibu semuanya punya rekening BSI dan punya mobile banking-nya yaitu Beyond gitu ya. Maka nanti silakan diklik eh, penggunaan dari Beyond-nya gitu ya, maka nanti akan muncul tata cara dari top up-nya. Jadi untuk top up-nya tetap menggunakan M-Banking yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya ataupun melalui ATM seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Pak Masuki monitor mungkin masih ada di Zoom. Nggih, Pak Firman masih Oke, ada, ini nggih. ada Bapak Suki bertanya, Pak Tommy Nggih. mengalih kebijakan Bapak. Jadi, Ah, apakah tidak bisa menggunakan kartu e-money lain mengingat top up dikenakan biaya dan nggih. kartu hanya dapat digunakan di Spema? Monggo Pak Masuki. Nggih, siap. Terima kasih Pak Firman. Bapak Ibu, semuanya sudah kita pertimbangkan dan kita putuskan. Kalau kita pakai e-money, namanya e-money yaitu sama dengan uang. Nanti kalau misalkan terjadi kehilangan kartunya, itu akan dipakai oleh anak siapapun bisa. Dan itu nggak bisa terdeteksi. Kenapa pakai apa namanya kartu digital? Insya Allah keamanannya lebih terjamin. Karena begitu kartu hilang, kita bisa apa namanya istilahnya eh, kita kita tutup dulu atau kita pindahkan ke kartu yang baru. Kalau anak Pak kartu saya hilang, maka akan kita alihkan dulu kepada kartu atau blank card yang tadi disampaikan oleh Bu Kurnia ya, sehingga uangnya nggak sampai digunakan orang lain dan juga ada passwordnya juga, jadi nggak sampai. Dan yang kedua juga memang uang ini benar-benar digunakan untuk jajan anak-anak, tidak digunakan untuk pembelian yang tidak terbatas mungkin atau beli di tempat-tempat lain yang kita juga tidak bisa menjamin dari kesehatannya makanannya anak-anak. Jadi itu salah satu kenapa kita pilih yang apa namanya kartu digital ini bukan e-money ya. Itu aja mungkin salah satu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Mas Duki. Sekedar tambahan Bapak Ibu, kami selaku pengurus koperasi sudah melakukan kegiatan apa namanya semacam survei Bapak Ibu ke berbagai bank. Nah, menurut kami penggunaan kartu di Bank BSI bersama tim PTTK ini adalah yang paling aman dan kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk peninjauan
baik administrasinya, top up dan sebagainya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kami sudah memilihkan untuk penggunaan rekanan bank dan rekanan penggunaan kartu ini sudah cukup baik dan bagus dalam hal pelayanannya. Baik, untuk Bapak Sa- Ibu yang sedang menanyakan mengenai username dan password, itu sudah kami bagikan Bapak Ibu ke seluruh wali kelas Bapak Ibu. Jadi wali kelas 8 dan 9 sudah kami bagikan username dan password untuk penggunaan aplikasi B-School. Jadi kalau untuk username dan passwordnya, monggo tanyakan ke wali kelas masing-masing karena sudah disediakan. Mungkin Mbak Kurnia perlu di reminder Bapak Kurnia penggunaan username dan passwordnya tadi. Mungkin ada yang baru bergabung. Dipersilakan Mbak Kurnia. Oh iya, baik. Nah, berikut Bapak Ibu semuanya untuk username dan password defaultnya seperti itu. Jadi harus menginputkan spema titik nis, kemudian passwordnya adalah nisnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau misalnya kebetulan tadi mungkin juga sudah di-share oleh pihak sekolah gitu ya, nanti bisa dicari saja atas nama putra-putri masing-masing Bapak Ibu semuanya, atau misalnya Bapak Ibu semuanya sudah tahu NIS dari masing-masing siswanya, maka bisa diinputkan nomor NIS tersebut begitu. Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Pertanyaan selanjutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya langsung dari sekedar kolom chat, mungkin monggo sambil saya bertanya, nggih. Ada? Pak Firman, Assalamualaikum. Nggih. Pak Wawan, monggo mau bertanya? Eh, boleh Ya, silakan Pak Wawan. ini ya ini terkait dengan apa namanya username dan passwordnya itu Pak. Eh, Kalau di slide ini itu kan ada tulisan spema ada titiknya ya spema dot sama nis ya kalau nggak salah ya gitu ya Bu ya. Mohon penjelasannya maksudnya Nggih, Bapak, titiknya itu benar. apakah harus ataukah misalkan katakan spasi atau underscore atau itu apakah diperbolehkan maksudnya tidak harus titik apakah itu harus tetap titik atau bisa pakai yang lain itu terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wawan. Silakan Mbak Kurnia. Ya, baik. Jadi untuk karakter di sini harus titik begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak bisa menggunakan karakter lain begitu. Dan mohon dipastikan sebelum dan sesudah titiknya tidak ada spasinya begitu, Nje? Oke, terima kasih. Jadi itu semacam kewajiban Mbak, semacam Iya, template Pak, betul. nggih. Sudah Template nggih Pak. defaultnya, Ya betul. defaultnya seperti itu, nggih. Berikutnya saya nambah mungkin sedikit Pak Firman, saya ini nambah Bang sedikit. Segi, silakan. Oke. Tadi yang tanya apakah bisa apa Zen, dipinjam temannya tadi kan ya? Benji monggo. Nah, itu saya sarankan walaupun bisa, saya sarankan jangan sampai terjadi ya. Karena itu akan menjadikan permasalahan baru nanti itu. Karena apa? Nanti misalkan passwordnya diketahui temannya, itu bermasalah ya, karena sifatnya pribadi ya. Ini saya sarankan kalau putra-putrinya meminjamkan kartunya ke temannya, mohon untuk tidak diperkenankan ya. Sangat tidak kita sarankan, karena tujuan kartunya seperti itu. Karena khawatirnya nanti akan muncul konflik-konflik baru antar siswa. Ini yang perlu saya sampaikan sejak awal. Nggih. Terima kasih, itu aja Pak Firman. Oke, Pak Masuki sekarang Pak Masuki ada Budini Hadiana bertanyakan Pak Masuki, apakah kalau sudah punya kartu kantin boleh jajan di luar sekolah Pak Masuki? Nggih, terima kasih. Kalau untuk jajan, itu bisanya keluar itu jika sudah selesai jam pembelajaran atau waktunya pulang, itu baru boleh. Monggo, kalau anak sudah pulang kita nggak bisa batasi Bapak Ibu nggih. Makanya yang kita bisa jaga betul putra-putri panjenengan itu sebelum pulang untuk jajannya. Ya, kita jaga. Kalau setelah pulang, jenengan sudah tahu sendiri jenis makanan yang ada di luar berbagai variasi. Nah, monggo itu yang kesulitan kami. Makanya kita sarankan kenapa pakai kartu, kenapa bukan di Spema. Monggo kita bisa jaga bareng-bareng. Kalau nanti di kantin itu ada yang sekiranya
hari kesehatannya kurang, monggo kita diberi masukan ya. Insya Allah kita akan perbaiki bersama-sama karena kantin kita ini juga untuk putra-putri kita semuanya. Tadi ada pertanyaan juga, kalau anaknya sudah lulus bagaimana? Tidak hilang Bapak Ibu, itu masih bisa dijajankan di kantin Spema itu terbuka. Bahkan Nggih. kantinnya. Ini kalau sore itu rame Bapak Ibu nggih. Anak-anak dari SMA negeri yang alumni kami itu atau paling dekat Semamda itu ngerumbul ke situ dan masih jajan di kantin kita. Insya Allah kantin kita kalau dari segi harga sudah banyak kita perbaiki, jadi tidak melebihi harga yang di luar. Kalau ada yang melebihi, mohon kita diberitahu, kita perbaiki bersama-sama. Nggih, Insya Allah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Oke, Firman, itu sedikit tambahan. Oke, terima kasih Mas Duki menambahkan nggih Bapak Ibu, kalaupun sudah lulus bagaimana saldonya? Apakah saldo di Biskul dan saldo di kartu itu sama? Mungkin Mbak Kurnia bisa menyampaikan sedikit secara teknis begitu ini. Kalau menurut saya selama akunnya tidak akunnya masih aktif dan kami pihak sekolah tidak menonaktifkan itu masih bisa dilakukan ya Mbak Kurnia. Tapi apakah jumlah saldonya akan sama Mbak Kurnia antara Biskul dan di kartu? Oh iya, baik. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, ketika melakukan transaksi jajan gitu ya, akan muncul keterangannya itu ada saldo kartu dan saldo biskul seperti itu. Nah, saldo kartu di sini hanya sebagai pembacaan nominal saja, sesuai dengan batas harian yang ada di aplikasi. Namun, untuk saldo di biskul ini atau saldo di halaman awal tadi gitu ya, itu adalah saldo yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi katakanlah saya izin share screen lagi ya. Jadi katakanlah di sini saldo Bapak Ibu semuanya nol gitu ya. Tapi saldo kartu di sini tadi kan 50.000 gitu ya. Maka saldo 50.000 ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kenapa? Karena saldo di aplikasi Bapak Ibu semuanya atau saldo biskulnya ini masih nol seperti itu. Atau misalnya ternyata saldonya 20.000 tapi saldo di kartunya ini 50.000, maka hanya bisa digunakan juga sebesar nominal saldo yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya di aplikasi Biskulnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Kurnia atas penjelasannya. Oke, baik, Pak sama-sama Yunus, Pak. insya Allah Pak Yunus kami masih akan mengizinkan transaksi menggunakan uang Pak Yunus karena kami masih belum implementasi seluruhnya. Insya Allah masih akan ada kegiatan jual beli fleksibilitas dengan menggunakan uang. Untuk kedepannya apabila sudah menggunakan kartu seluruhnya, itu kami mewajibkan untuk menggunakan kartu dalam pembayaran di kantin. Begitu. Oke, Boleh ini bertanya ada. lagi Bapak? Monggo silakan Bapak Sinten, Pak Wawan. Wawan Pak. Oke, monggo silakan Pak. Ye, ya, mohon penjelasannya juga Bapak Pak dan Ibu Kurnia ya kalau nggak salah tadi ya. Terkait dengan itu kan ada kartu itu berupa kartu fisik ya Bu ya. Ini pertanyaan saya, itu berupa kartu fisik. Jadi setiap siswa itu nanti akan mendapatkan kartu fisik dan aplikasi Biskulnya itu diinstalkan di mana di HP-nya para siswa ataukah di HP orang tua. Dan misalkan pembayarannya itu tadi kan sempat ada yang menyinggung siapa tadi Pak Mas Duki kalau nggak salah jangan sampai meminjamkan kartu ke teman-temannya intinya kan di situ. Nanti takut passwordnya terbaca. Maksudnya di inilah. Nah, itu yang saya pikirkan apakah sistem pembayaran dari kartu digitalnya itu pakai tap, kita nge-tap seperti kita mau bayar tol itu kan kita tinggal tap bisa kan? Ataukah si siswa ini ketika mau membeli di kantin itu menggunakan aplikasinya atau bagaimana? Ini yang saya sedikit kurang paham sih. Ini terkait yang diomongkan tadi. Gitu
Bapak, Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Monggo Mbak Kurnia. Ya, baik. Jadi benar begitu ya Bapak Firman ya kemarin Bapak Firman juga sudah saya sosialisasikan mengenai penggunaan kartunya begitu ya. Jadi kartunya ini nanti ditempelkan seperti kita membayar tol seperti itu pada device atau mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi jajan. Nah, namun kalau di tol itu kan kita tidak perlu menginputkan PIN gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di kantin ini nantinya siswa akan diarahkan untuk mengisi PIN transaksi terlebih dahulu sebelum selesai melakukan transaksi jajan seperti itu. Jadi cara tap-nya memang seperti di tol, tapi untuk PIN-nya seperti ketika kita akan mengambil uang cash di mesin ATM seperti itu. Jadi nanti kalau di ATM itu kan yang keluar uang cash begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti di kartu jajannya siswa, nanti yang berkurang adalah saldo di aplikasi Biskulnya orang tua seperti itu. Dan juga untuk aplikasi Biskul ini nantinya di-download atau diunduh gitu ya, itu di handphonenya Bapak Ibu semuanya atau di handphonenya orang tua, bukan di handphonenya siswa seperti itu. Oke, jadi pembayarannya itu bukan menggunakan aplikasi Bapak, tapi kita menggunakan kartu fisik kantinnya. Bapak Ibu yang memiliki handphone di masing-masing handphonenya itu mengkontrol melalui aplikasi Biskul. Begitu nggih Pak Kurnia? Jih, betul Bapak. Mbak Kurnia nih bertanya bagaimana cara top up dari Beyon Mbak Yunia? Mbak Kurnia. Oh ya, baik. Dari Beyond gitu ya Ya, Bapak Ibu ya. nggih. Saya share di sini sesuai dengan panduannya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa diklik panduan gitu ya. Kemudian di sini ada pembayaran melalui Beyond seperti itu. Nah, untuk melalui Beyond di sini, Bapak Ibu semuanya untuk tata caranya adalah yang pertama login terlebih dahulu ke aplikasi Beyond-nya gitu ya. Kemudian pilih menu pembayaran atau payment seperti itu atau menu bayar. Setelah itu nanti masuk ke menu akademik gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah silakan nanti ada dua kolom atas dan bawah seperti itu. Nah, nanti silakan untuk yang atas bisa diisikan dari kodenya gitu ya di 2257 gitu ya atau nanti bisa diisikan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya seperti itu. Kemudian untuk kolom yang ada di bawah nanti diisikan 8 digit terakhir dari setelah nomor 2257 di sini seperti itu. Nanti digitnya ini ada 8 digit sisanya nanti diinputkan di kolom yang ada di bawah. Setelah itu diklik selanjutnya dan diinputkan nominal top up yang ingin dilakukan. Kemudian dimasukkan PIN transaksi. Setelahnya akan muncul gitu ya konfirmasinya apakah namanya sesuai dan nominalnya sesuai. Kalau sudah sesuai, silahkan diklik selanjutnya. Seperti itu. Oke, sekalian Mbak Kurnia ini ada yang bertanya mengenai selain Bank BSI. Oh iya, baik. Jadi selain Bank BSI, kalau menggunakan M-Banking, itu nanti masuknya ke menu transfer seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak menggunakan menu virtual account di masing-masing banknya gitu ya, tapi menggunakan menu transfer. Nah, nanti silakan menggunakan transfer dengan metode online gitu. Jadi ketika eh, untuk top up-nya ini kalau menggunakan bank lain seperti ketika kita transfer ke antar bank seperti itu dan dengan catatan untuk metodenya atau modenya itu menggunakan metode real time ataupun online seperti itu. Oke, berikutnya Mbak, apakah untuk biaya top up jika top up-nya dari Beyond by BSI, apa juga tetap dikenakan biaya 2.500 setiap kali melakukan top up? Ya, betul Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk biaya top up ini baik dari Bank BSI maupun dari bank lain gitu ya akan dikenakan Rp2.500 seperti itu. Oke, terus Mbak Kurnia, mungkin top up melalui bank digunakan kalau lagi sibuk ya. Apakah bisa top up manual di sekolah Mbak Kurnia? Oh ya baik. Nah, untuk top up manual di sekolah sendiri, untuk saat ini dari pihak sekolah belum bisa begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk top up-nya bisa melalui bank terlebih dahulu seperti itu.
Oke, kalau nggak salah kita sudah selesai kemarin Mbak Kurnia, top up itu akan dimunculkan di sekolah Mbak Kurnia dengan eh, minimal berapa Mbak Kurnia? Dan minimal top upnya berapa untuk adminnya? Oh ya, baik. Nah, kalau untuk saat ini memang belum diaktifkan begitu ya Bapak Oke. Firman ya. Tapi nanti kalau sudah diaktifkan, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan top up melalui sekolah gitu ya dengan biaya admin sebesar Rp1.000 begitu. Ya, terima kasih Mbak Kurnia. Ini ada juga yang menanyakan untuk menu top up saldo, saya coba masih belum bisa Bapak Ibu. Sudah menggunakan panduan yang ada dalam aplikasi. Kebetulan saya transfer melalui bank lain, namun tidak dapat diproses dengan keterangan rekening tidak daftar. Jadi, tadi saya transfer 10.000 saja. Bagaimana Mbak Kurnia dari Mbak Dia, dari Bu Dian? Oh ya, baik untuk Bu Dian, ini untuk metodenya apakah sudah menggunakan metode online atau belum ya? Ibu Dian mungkin bisa berkomunikasi langsung atau oke sambil menunggu Bu Dian, nggih. Pertanyaan yang lain mungkin, nggih. Ya, Oke, atau mungkin Bu Dian bisa chat ke tim CS kami gitu ya untuk supaya nanti bisa dibantu respon seperti itu. nggih, mungkin bisa begitu. Ditunggu nggih Bu Dian untuk ininya. Tadi yang menanyakan wajib, insya Allah Bapak kita wajib kalau sudah 100% pakai kartu semuanya. Oke, berikutnya e-money kan dipakai semua siswa. Apakah koperasi bisa menampung atau melayani siswa belanja secara cepat karena dana uang saku sudah masuk ke e-money? Insya Allah kami sudah melakukan hal itu, Ibu. Karena untuk efisiensi dan efektivitas kita dalam mengontrol jajan anak, maka kita menggunakan kartu ini begitu. Oke, kemudian dalam menggunakan aplikasi, apakah ya ini Mbak Kurnia dari Arya Permana dalam menggunakan aplikasi, apakah aplikasi ini bisa dibuka mirror di dua perangkat? Tadi misalkan perangkat anak dan perangkat orang tua. Terus yang kedua, transaksi ini apakah terekod di aplikasi? Apabila terekod, apakah bisa dihapus secara manual? Oh, top up-nya nanti ya. Mbak Arya Permana mungkin dalam apa mengikuti Zoom ini terlambat ada menanyakan mengenai top up-nya. Mungkin Mbak Kurnia, yang pertama dulu, apakah dia bisa dibuka mirror di dua perangkat? Ya, baik. Jadi untuk aplikasi ini bisa dibuka di lebih dari satu device, asalkan untuk username dan passwordnya diinputkan sama, maka tidak ada kendalanya seperti itu. Apakah recordnya di aplikasi bisa dihapus Mbak Arya secara manual? Untuk transaksi tidak bisa dihapus, Bapak. Oke. Jadi eh, kalau yang bisa menghapus itu hanya dari pihak sekolah dan mohon maaf ini berkaitan dengan pembatalan saja, bukan penghapusan transaksi seperti itu. Oke. Mungkin top up-nya Mbak Kurnia diulangi sebentar. Top up saldonya ya, Pak. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu, ini kan terekod Bapak Ibu, nggih. Nanti rekodnya bisa disampaikan ke wali murid melalui wali kelas. Jadi insya Allah buku panduan serta rekaman ini akan disampaikan ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masih terlambat atau belum bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini. Itu Mbak Kurnia, nggih. Karena kita sudah jam 8 malam lebih. Oke, berikutnya. Ya, tadi sudah dijawab, nggih. Top up menggunakan Beyond tetap adminnya 2.500 Mbak Kurnia, nggih. Iya, betul, Bapak. Kecuali nanti kami di sekolah sudah mengaktifkan top up melalui manual di admin sekolah dengan Rp1.000 untuk administrasinya. Ini dari Bu Devi. Kalau transfer bank lain berarti bukan yang BVAS ya, Mbak? Iya, betul. Jadi menggunakan metode online gitu ya, dan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 6.500 sesuai dengan kebijakan dari BI dan juga OJK seperti itu ya. Untuk biaya transfer antar bank dikenakan biaya sebesar 6.500 seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Oke.
dari Bu dari orang tua Faiz, apakah untuk top up di aplikasi Biskul ini ada tambahan biaya jika misalnya semua ada tambahan biaya jika misalnya langsung kita isi top up 500.000 bulanan, apakah bijak? Mohon masukannya. Mungkin kalau pendapat pribadi kami memang untuk mengatasi top up yang berkali-kali nggih, langsung di top upkan 500.000 tiap bulan. Apakah bijak? Kan siswa itu sudah kami batasi nggih dengan biaya 50.000 sehari dan maksimalnya untuk batas apa pengisian saldonya itu kalau nggak salah 150.000. Jadi kalau menurut kami untuk meminimalisir biaya top up yang semakin banyak bisa langsung ditopapkan dalam jumlah besar sekali top up untuk dalam kondisi sebulan sekali begitu. Begitu Mbak Kurnia, ada tambahan mungkin? Ya, baik. Jadi karena tadi sifatnya open payment gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin menghemat biaya admin gitu ya, mungkin untuk nominal top up-nya bisa sekalian seperti itu. Jadi tidak harus 50.000 satu hari gitu ya. Tapi misalnya Bapak Ibu semuanya mau top up sebesar 1 juta ataupun mungkin 2 juta sekalian itu juga tetap bisa seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya top up dari e-wallet apa bisa Mbak Kurnia? Oh ya, baik. Untuk top up dari e-wallet untuk saat ini belum bisa begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Bu Alpania menanyakan, saya coba top up dengan dari CIMB, free biaya transfer, tapi ternyata setelah masuk Biskul tetap terpotong 2.500. Coba lagi top up dari BCA, kena biaya 6.500 dan tetap terpotong 2.500 di Biskul. Monggo Mbak Kurnia. Iya, betul Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk melakukan top up dari bank lain nanti akan tetap dikenakan biaya 2.500 dan mohon maaf kalau untuk CIMB untuk biayanya dari antar bank saya kurang paham begitu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau untuk melalui mungkin bank BCA atau mungkin BNI, BRI gitu ya nanti tetap dikenakan biaya 6.500 juga seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk membantu kelancaran dalam transaksi pertama kali penggunaan kartu ini, kami pihak sekolah memutuskan untuk sebulan ini mungkin tidak menggunakan PIN dulu, karena nanti akan riwah dalam pelaksanaan gitu, Mbak Kunia. Tapi Iya. kalau nanti dirasa PIN itu dibutuhkan, mungkin dalam waktu sebulan akan kami aktifkan PIN-nya agar nanti lebih aman dan lebih secure gitu, nggih, Mbak Kunia. Iya, Kalau nanti betul. mungkin, Mungkin nanti sambil sambil jalan, ditambahkan dari pihak sekolah pakai lanyard gitu ya, Pak ya. Karena ya, pastinya kan lebih aman juga karena dipakai oleh siswanya masing-masing seperti itu. nggih. Bapak Sufrizal Yusuf untuk dua akun itu nanti akan di aplikasi muncul dua nama nggih Mbak Kurnia? Bisa jelaskan sebentar sedikit singkat. Iya. Nggih. Monggo Oh Bu. ya, baik. Jadi nanti untuk Bapak Suprizal gitu ya, misalnya punya anak dua di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, maka nanti silakan menghubungi pihak sekolah untuk penggabungannya seperti itu. Nah, nanti silakan ditentukan siapa yang ingin dijadikan user induknya gitu ya. Jadi misalnya kakak adik gitu ya yang dijadikan user induknya adalah adiknya gitu. Berarti nanti Bapak Ibu semuanya cukup login menggunakan cukup rajin menggunakan username-nya milik adiknya, password-nya juga yang milik adiknya, dan VA-nya juga milik adiknya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin kita tuntaskan ini 5 menit ke depan nggih. 5 menit kita selesaikan 8 lebih 15 begitu karena sudah mendekati jam setengah 9. Kemudian satu lagi nggih. Ini mengenai apa namanya? Bagaimana kalau kartu hilang? Apakah saldo di kartu juga hilang? Monggo Mbak Kurnia. Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya saldo, mohon maaf, kartunya hilang gitu ya, maka nanti dari pihak sekolah juga sudah menyediakan kartu pengganti sementara. Nah, ketika nanti kartunya hilang, otomatis siswa akan segera melapor kepada pihak sekolah atau mungkin kepada Pak Firman gitu ya, dan nanti dari pihak Pak Firman akan memberikan kartu blank card atau kartu kosong yang saldonya akan dipindahkan ke kartu kosong tersebut gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi selama kartunya
belum ditemukan kembali gitu ya, putra-putri Bapak Ibu semuanya tetap bisa menggunakan kartu pengganti sementara sampai nantinya ada kartu, mungkin kartunya ditemukan lagi atau dari pihak sekolah melakukan pemesanan kembali seperti itu. Jadi nanti Ya, saldonya tidak akan hilang, tapi tetap bisa dilakukan dengan transaksi menggunakan blank card tersebut. Seperti itu. oke. Sekedar informasi Bapak Ibu, kami juga menyediakan bank card cuma 10 kartu, jadi terbatas. Mohon Bapak Ibu menyampaikan ke putra-putrinya untuk menjaga benar-benar kondisi kartunya tetap ada dan tidak hilang. Dan kalau hilang, kami sudah menyepakati Bapak Ibu akan dibiayakan 100.000 rupiah per kartu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk sampaikan ke putra-putrinya untuk menjaga benar-benar kartunya agar tidak hilang begitu. Nampaknya ini Bapak Ibu sudah ada yang mencoba untuk transaksi Mbak Kurnia mengisi saldo. Jadi ada yang saat mengisi 50.000 dan terpotong 2.500 karena memang artinya setiap kali top up itu 2.500 nih Mbak Kurnia. Iya, betul Bapak. Oke, eh, saya kira cukup Bapak Ibu nggih untuk sosialisasi pada malam hari ini. Insya Allah nanti rekaman dari hasil Zoom malam ini akan disampaikan ke Bapak Ibu melalui wali kelas masing-masing. Kemudian untuk yang lainnya, nggih ya Pak, mohon maaf itu kami memang memutuskan untuk itu agar mereka itu bisa menyimpan dengan baik kartunya masing-masing begitu. Nggih. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu pengurus koperasi sebelum saya tutup, Mas Duki, Pak Zainal, Bu Wardah. Cukup mungkin Pak Firman. Mungkin saya kira. Insya Allah yang penting nanti rekaman tadi pertanyaan kebanyakan sudah ada di pertanyaan awal-awal, nggih, penjelasan Oke, awal. Sehingga nanti mungkin rekamannya bisa dibaca ulang. Mungkin Bapak Ibu yang agak oke. terlambat, mungkin tidak apa-apa dibaca ulang. Kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi yang adminnya. Itu lebih lebih enak kayaknya. Kayaknya waktunya sudah terlalu malam. Terima kasih Pak Firman. Oke, insya Allah Bapak Ibu kami juga mengadakan top up di sekolah dan mungkin akan disegerakan agar nanti kegiatan top up-nya tidak membebani Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu untuk kali ini malam ini cukup sekian kesempatannya. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan Zoom sosialisasi pembayaran kartu digital. Untuk mereka Bapak Ibu sebelum keluar dari Zoom, kami ada apa namanya daftar hadir yang harus diisi kan Bapak Ibu. Karena untuk kegiatan kali ini bisa direkod dengan baik melalui daftar hadir pada malam hari ini. Mohon menunggu, jangan keluar Zoom dulu. Dan nanti kalau sudah selesai mengisi, bisa em, keluar dari Zoom ini. Monggo Bapak Ibu bisa digunakan link Zoom-nya, link Google Form-nya bisa diisikan sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi. Kami tutup, tapi kami akan on dulu sementara 5 menit ke depan dalam kegiatan Zoom ini di room-nya agar untuk kegiatan pengisian data hadir bisa berlanjut dengan sedikit agak lama begitu, nggih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami selaku pengurus koperasi sekolah. Dan kami tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Kurnia. Monggo Bapak Ibu mengisi Sama-sama form Bapak. kehadiran di Google Chat. Mbak Kurnia, monggo kalau live Zoom silakan. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin untuk live ya Bapak Ibu ya. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau sudah mengisi Zoom, linknya bisa live Zoom. Kami tunggu 5 hingga 10 menit ke depan.
Ya, terima kasih Bu Ibunya Valian. Ya, insya Allah Bapak Ibu akan kami share panduannya. Panduannya sudah disampaikan Bapak Ibu ke wali kelas. Monggo ke Bapak Ibu wali kelas bisa ditanyakan file panduan untuk biskulnya. Ya, terima kasih sudah mengisi form. Boleh leave Zoom.